tiba-tiba ada seorang pria geng yang mengenakan hoodie berwarna hijau dan penutup wajah itu mondar-mandir di depan sebuah rumah kayak nggak tahu mau ngapain. Dia cuma mondar-mandir aja kayak lagi nyari sesuatu. Ada rekaman CCTV yang berhasil merekam pergerakan dari pria yang aneh ini. Lalu 17 menit kemudian, tepat di jam 11.47 waktu setempat, pria tersebut secara tiba-tiba masuk ke dalam tempat. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari ini di Inggris sedang terjadi kerusuhan, geng. Yang mana kerusuhan kali ini bukan karena memprotes pemerintah atau sebagainya. Tapi kerusuhan yang terjadi ini dilandasi gara-gara adanya seruan anti-Islam yang sedang gencar-gencarnya disuarakan oleh masyarakat Inggris. Nah, seruan anti-Islam ini juga sebenarnya adalah kesalahpahaman yang diyakini oleh masyarakat Inggris karena tersebarnya sebuah isu yang berhubungan dengan insiden penusukan yang terjadi di daerah Southport, Inggris, yang sempat menggemparkan beberapa waktu lalu. Nah, pada saat itu ada isu yang mengatakan kalau pelakunya adalah seorang muslim atau orang Islam. Ya, ada-ada aja gitu ya. Fitnah terhadap masyarakat muslim di Eropa sana tuh kayak menjadi sumbu pendek gitu. Sekali bakar langsung meledak, langsung terbakar. Walaupun sebenarnya hal itu belum sama sekali terbukti. Jadilah di saat itu orang-orang Inggris yang merasa resah dengan masyarakat muslim atau orang Islam yang ada di sana memprotes kehadiran orang-orang Islam di negara tersebut dan mengaitkan insiden penusukan itu sebagai serangan teror yang dilakukan oleh umat muslim, di mana masih banyak yang beranggapan kalau orang Islam adalah penebar teror. Lalu geng, kerusuhan ini kemudian semakin meluas ke beberapa tempat dan menjadi semakin tidak terkendali hingga membuat banyak massa merusak tempat ibadah seperti masjid dan menyebabkan banyak orang mengalami luka-luka. Nah, isu yang tersebar di kalangan masyarakat Inggris ini meningkatkan sentimen rasisme di sana dan membuat semakin banyak orang yang Islamofobia di Inggris. Nah, bagaimana insiden ini bisa terjadi? Sekarang kita bahas tentang kronologi lengkapnya langsung aja di sisi lain. Oke geng, thank you banget buat kalian yang udah check out Genlabs Watermelon Bubble Gum. Udah banyak banget ternyata yang beli dan perharinya itu bisa ada 4 orang, 5 orang yang beli Genlabs Watermelon Bubble Gum. Nah, cuma sayangnya nih ya, setiap kalian beli itu kalian nggak ngasih review gitu. Kalau bisa kasih review dong di Tokped-nya, biar kita juga tahu nih experience kalian ketika nyobain Genlabs Watermelon Bubble Gum. Dan buat kalian yang belum coba, langsung aja cek link Tokped-nya di kolom deskripsi. Oke geng, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan insiden kerusuhan di Inggris yang disebabkan adanya tuduhan terhadap umat muslim pada kejadian penusukan yang dilakukan oleh seorang remaja. Jadi geng, kerusuhan yang terjadi di Inggris ini berhubungan dengan sebuah hoax yang tersebar mengenai sebuah kasus penusukan. Nah, nanti kita bakal cerita di bawah kasusnya itu seperti apa. Nah, jadi pada awalnya tuh geng ya, ada sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang remaja yang identitasnya tidak dirilis. Jadi di saat itu orang-orang jadi bertanya-tanya, wah ini pelakunya siapa nih? Dan kebetulan sentimen terhadap Islam di Inggris itu emang udah gede banget gitu. Yang mana pada akhirnya secara kebetulan juga sebuah isu tersebar di sosial media. Salah satunya ada di Instagram, X, sampai ke TikTok tentang siapa pelaku di dalam kasus tersebut. Pada awalnya, pelakunya itu disebut-sebut bernama Ali Al-Shakati yang merupakan seorang imigran yang mencari suaka ke Inggris dengan menggunakan perahu dan tiba di Inggris pada tahun 2023. Nah, entah siapa yang membuat isu ini pertama kali. Dari namanya aja udah jelas itu nama muslim gitu kan. Walaupun belum terbukti kalau Ali inilah yang melakukan tindakan tersebut. Menurut isu yang tersebar ini, remaja yang bernama Ali tersebut
tersebut berada di dalam pengawasan Secret Intelligence Service atau yang disingkat dengan SIS, yang merupakan singkatan dari Military Intelligence Section 6, yang merupakan lembaga intelijen asing milik Inggris yang bertugas di luar negara Inggris untuk memastikan negara Inggris bisa aman. Nah, isunya adalah si Ali, orang yang tertuduh ini, berada di dalam pengawasan dan seharusnya dia itu berada di tempat rehabilitasi mental Liverpool. Namun entah kenapa dia itu dikatakan berhasil kabur dari sana. Nah, jadi tersebarlah cerita hoax yang seperti itu. Entah yang namanya Ali ini beneran ada atau cuma hayalan belaka gitu. Nah, terus karena nama si pelaku ini disebut dengan Ali tadi dan sangat jelas kalau dia ini adalah orang Islam, isu ini akhirnya menyebar luas dan tidak hanya melalui sosial media, tetapi sampai naik ke sebuah artikel di sebuah situs web Channel 3 Now yang juga menulis berita mengenai sosok Ali Al-Shakati ini yang entah siapa orangnya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah pemberitaan tersebut sampai mengatakan kalau si Ali ini sengaja melakukan penusukan sebagai bagian dari aksi teror yang sedang dia lakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam. Nah, ini merupakan sebuah berita fitnah yang benar-benar kejam, geng. Terus berita ini kemudian jadi dipercaya oleh banyak orang, terutama bagi orang-orang yang masuk ke dalam kelompok kanan yang memang terkenal anti dengan imigran serta kelompok Islam. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya, geng, the power of media. Jadi perang dunia ketiga nantinya nggak pakai senjata, geng, tapi justru berawal pakai media terlebih dahulu, baru berakhir pakai senjata. Karena memang kekuatannya ada pada media. Siapa orang yang bisa mengontrol media, ya dialah yang akan menjadi pemenang. Nah, makanya jangan heran ya, di banyak negara saat ini pemerintahan itu berusaha untuk menguasai media-media untuk bisa menggiring opini publik. Kita lanjutkan nih, geng. Terus, geng, kelompok sayap kanan yang tidak suka dengan para imigran dan kelompok Islam itu menganggap kalau imigran serta orang-orang Islam adalah orang-orang yang akan mengganggu kedaulatan Inggris. Nah, kemudian banyak orang yang berencana ingin melakukan aksi demo di jalanan Southport dengan menyebarkan pesan mengenai rencana aksi tersebut di sosial media. Jadi dengan kata lain, mereka memprovokasi lah, mengajak orang-orang lain yang juga benci terhadap imigran dan Islam untuk turun ke jalanan. Singkat cerita, kerusuhan pun terjadi. Pertama kali terjadi pada malam hari tanggal 30 Juli tahun 2024 di Southport. Lebih dari 200 orang itu turun ke jalan dan mereka datang ke sana menggunakan kereta api. Ada informasi yang mengatakan kalau sebenarnya kejadian ini pada awalnya hanya acara belasungkawa. Jadi kayak ya memperingati atau memberikan penghormatan terakhir atas kejadian penusukan yang terjadi. Nah, nanti kita bakal cerita nih kasus penusukannya kayak gimana. Nah, tapi di antara yang datang ke acara tersebut ada beberapa yang berasal dari kelompok sayap kanan yang justru melakukan protes dan menyuarakan suara anti-Islam. Sekaligus mereka memprovokasi di saat itu untuk membuat suasana menjadi terbakar. Ada orang-orang yang melakukan kerusuhan dengan menyerang sebuah masjid dengan melemparkan barang-barang seperti pot tanaman, botol kaca, sampai tempat sampah ke arah masjid tersebut yang berlokasi di daerah Saint Luke's Road dan membakar kendaraan-kendaraan yang ada di sana. Ada beberapa orang yang juga mencoba untuk merubuhkan dinding untuk bisa mengambil batu bata dan melemparkannya ke arah petugas polisi yang berusaha mengamankan situasi di saat itu. Nah, jadi kejadian tersebut benar-benar chaos. Sampai-sampai nih, geng, ya, ada 50 petugas polisi itu mengalami luka parah akibat serangan dari para pendemo yang turun ke jalanan. Nah, singkat cerita, aksi demo tersebut nggak berhenti di hari itu aja. Keesokan harinya, aksi demo kembali terjadi, tepatnya di kota London, di mana terjadi bentrokan antara massa dengan petugas kepolisian. Dan ada lebih dari 100 orang yang ditangkap atas kerusuhan di London ini. Nggak cuma itu, geng. Setelah melebar ke London, kerusuhan pun menjadi melebar kemana-mana, termasuk sampai ke Hartlepool, Manchester, dan juga Aldershot. Nah, kemudian pada tanggal 2 Agustus tahun 2024, polisi dari wilayah Northumbria mengatakan kalau petugas kepolisian di sana menjadi target kekerasan yang dilakukan oleh para demonstran ketika mereka membakar mobil-mobil serta bangunan-bangunan sekaligus menyerang para petugas yang ada di Sunderland. Nah, berdasarkan informasi terkini nih ya, yang berhasil gue dapatkan, sudah ada sebanyak 400 orang yang ditangkap selama seminggu terakhir yang berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi di Inggris tersebut. Nah, beberapa dari mereka yang didakwa di beberapa pengadilan termasuk ada di Liverpool, South Tyneside, dan juga Hull. Terus, geng, karena demonstran yang rusuh ini menyerang masjid dan mereka juga menyerukan seruan anti-Islam yang sangat kencang, orang-orang muslim di Inggris menjadi sangat ketakutan. Bahkan mereka merasa takut untuk beribadah ke masjid karena nantinya bisa-bisa mereka itu diserang oleh orang-orang sayap kanan. Nah, lalu ada sebuah laporan yang mengatakan perempuan muslim yang mengenakan hijab
hijab atau cadar itu mendapatkan ancaman penghilangan nyawa sampai dengan ancaman akan diruda paksa. Nah, seberapa mencekamnya Inggris saat ini, geng, bagi orang-orang Islam yang ada di sana. Mau ibadah aja mereka nggak bisa, takut diserang, apalagi sudah ada yang mendapatkan ancaman seperti itu. Terus geng, singkat ceritanya nih, karena kerusuhan yang terus berlarut-larut, akhirnya diputuskanlah kalau identitas sebenarnya dari pelaku penusukan itu dibongkar ke publik. Nah, jadi di dalam hal ini ada andil pemerintah juga. Kenapa kerusuhan ini bisa terjadi? Sedari awal, pemerintah itu tidak membocorkan siapa nama pelaku di dalam aksi penusukan yang terjadi. Disembunyikan terus, tapi dengan alasan yang sebenarnya tepat. Jadi si pelaku penusukan itu adalah seorang remaja yang masih berumur 17 tahun. Nah, jadi masih di bawah umur, identitasnya nggak boleh disebarkan. Sampai pada akhirnya tersebarlah hoax kalau pelakunya adalah orang Islam, remaja Islam, padahal aslinya bukan. Singkat cerita, setelah kejadian rusuh ini tidak dapat terhindarkan, udah hancur-hancuran, barulah di saat itu, mau tidak mau, pemerintah Inggris membocorkan siapa nama pelakunya. Dan kebetulan banget, si pelaku yang berumur 17 tahun ini, di awal bulan Agustus ini, itu umurnya naik jadi 18 tahun. Wah, ada-ada aja. Kebetulan banget gitu, udah hancur-hancuran, baru tiba-tiba dia 18 tahun dan dia sudah diperbolehkan untuk dipublish namanya, dipublish identitasnya. Nah, dan ketika dipublish identitasnya, ternyata namanya bukan Ali, melainkan Axel Ruda Kubana. Axel namanya, bukan Ali seperti yang tersebar. Dan yang lebih gilanya lagi adalah ternyata dia bukanlah orang Islam seperti yang diisukan oleh kelompok sayap kanan. Malah dia ini ternyata dari informasi yang beredar, dia tergabung di dalam paduan suara gereja yang berada di dekat komplek tempat dia tinggal. Nah, pada akhirnya orang-orang yang turun ke jalan sudah menghancur leburkan Inggris, sudah melakukan penjarahan, ya akhirnya malu sendiri gitu. Ternyata apa yang mereka isukan selama ini nggak sesuai. Pelakunya bukan orang Islam, tetapi mereka sudah terlanjur menekan orang Islam, menghancurkan kota-kota di Inggris dengan menyerukan kebencian anti-Islam. Nah, ini benar-benar parah banget, geng. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kronologi penusukan yang dituduhkan kalau pelakunya adalah umat Muslim. Jadi geng, insiden penusukan ini terjadi pada tanggal 29 Juli tahun 2024 di Hartrodt, Southport. Nah, Southport sendiri adalah sebuah kota tepi laut yang terletak 32 km di utara Liverpool, di mana kota ini dihuni sekitar 100.000 jiwa. Nah, Southport dan Liverpool itu merupakan bagian dari wilayah Merseyside, dan di sana ada sebuah kelas tari dan juga yoga, yang mana pada hari kejadian itu sedang diadakannya kelas dengan tema Taylor Swift. Kelas tari dan yoga tersebut memang ditunjukkan untuk anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 11 tahun dan berlangsung dari jam 11 pagi sampai dengan siang hari sekitar jam 12 siang atau mungkin jam 1 siang. Jadi menurut informasi yang gue dapatkan ya, kelas tersebut dijalankan oleh dua orang wanita yang bernama Leanne Lucas yang berusia 35 tahun yang merupakan seorang guru tari. Nah, dia bersama temannya yang bernama Heidi Barlow yang berusia 35 tahun juga, itu yang menjadi instruktur yoganya. Dari informasi dikatakan kalau ada sebanyak 25 orang anak yang mengikuti kelas tersebut, dan kebanyakan dari mereka adalah anak perempuan yang kebetulan memang mereka menyukai Taylor Swift atau para fansnya Taylor Swift. Terus kemudian di jam 11.30 waktu setempat, yang dimana itu sudah menuju ke acara tersebut selesai gitu ya, tiba-tiba ada seorang pria geng yang mengenakan hoodie berwarna hijau dan penutup wajah itu mondar-mandir di depan sebuah rumah kayak nggak tahu mau ngapain. Dia cuma mondar-mandir aja kayak lagi nyari sesuatu. Ada rekaman CCTV yang berhasil merekam pergerakan dari pria yang aneh ini. Lalu 17 menit kemudian, tepat di jam 11.47 waktu setempat, pria tersebut secara tiba-tiba masuk ke dalam tempat latihan tari dan yoga tadi, yang mana isinya ada 25 anak perempuan yang sedang latihan gitu ya. Terus secara mendadak dia mengeluarkan sebilah pisau dan menyerang dengan membabi buta di sana. Leanne, sang instruktur gitu ya, yang menjadi pemilik dari tempat tersebut, bersama dengan temannya itu berusaha untuk melindungi anak-anak tersebut. Nah, tetapi serangan dari si pelaku itu begitu cepat sehingga mereka nggak bisa menghindar. Ditambah lagi si pelaku ini memegang sajam. Jadinya si pengelola tempat tersebut juga takut dia bakal dilukai. Nah, suasana di saat itu benar-benar mencekam banget, geng. Mereka serba salah. Mereka harus melindungi anak-anak yang ikut latihan tari di sana, sementara juga mereka harus melindungi diri sendiri. Ya kalau enggak, bisa-bisa mereka juga dihajar habis-habisan oleh si pelaku. Nah, semua murid-murid yang ada di sana itu berteriak-teriak karena mereka
mereka merasa ketakutan. Nah, namun ada beberapa staf yang akhirnya berhasil melarikan diri keluar dari tempat tersebut. Mereka langsung mencari pertolongan dari warga sekitar. Nah, di antara staf tersebut ada seorang staf wanita yang berhasil keluar dari tempat itu. Kemudian dia berteriak untuk mencari pertolongan. Tiba-tiba ada seorang personal trainer yang bernama Joel Wright yang usianya masih 25 tahun, itu langsung mendatangi staf wanita tersebut untuk menolong. Nah, lalu wanita ini bilang sama si Joel ini kalau nggak usah mengkhawatirkan dia cuma perlu Joel untuk menolong orang-orang yang berada di dalam kelas tari. Nah, dia bilang ada seseorang yang melakukan penusukan membabi buta kepada murid-murid yang ada di sana. Nah, lalu tanpa berpikir panjang, Joel ini langsung masuk ke dalam untuk memberikan pertolongan sekaligus melihat kondisi di sana. Nah, pas dia sampai di kelas tersebut, dia mencoba untuk mengendap-endap sembari membuka pintu secara perlahan agar si pelaku nggak dengar kalau dia datang. Nah, Joel ini berdiri di depan tangga, lalu dia lihat ke atas di mana dia bisa melihat dengan jelas kalau ada seorang pria yang menggunakan hoodie dan bagian kupluknya itu dia kenakan di kepala, jadi dia tutup gitu, geng. Nah, Joel di saat itu melihat kalau si orang tersebut masih menggenggam sebilah pisau di tangannya. Lalu si pria yang menggenggam pisau ini sempat melihat Joel, tapi di saat itu dia berusaha nggak peduli dan dia justru pergi meninggalkan Joel yang masih melihat dia dari lantai bawah. Nah, Joel sebenarnya sudah punya niat untuk ingin melawan si pria tersebut, tetapi kemudian dia jadi ragu karena ya sekuat-kuatnya Joel ini kalau melawan orang yang punya pisau pasti bakal berbahaya buat diri sendiri gitu kan. Nah, akhirnya Joel ini mencoba untuk berteriak agar orang-orang sekitar mendengar teriakannya dan bisa mendapatkan pertolongan. Nah, kemudian singkat cerita, ada seseorang yang akhirnya berhasil menelpon pihak kepolisian dari Merseyside untuk bisa datang ke lokasi kejadian agar si pelaku bisa ditangkap. Nah, namun di saat itu polisi tidak langsung datang melakukan pengamanan karena pihak kepolisian pun harus menunggu bantuan lain yang disebabkan petugas polisi di saat itu tidak membawa persenjataan yang proper untuk bisa melumpuhkan si pelaku. Nah, gak lama kemudian petugas polisi selanjutnya setelah menyiapkan peralatan, datanglah mereka ke lokasi tersebut. Nah, di saat itu pihak kepolisian turun menggunakan alat kejut listrik. Ada 2 petugas kepolisian yang berhasil masuk ke dalam untuk melumpuhkan si pelaku, lalu diikuti dengan Joel yang berada di belakang petugas polisi tersebut. Nah, lalu kedua polisi itu pun melihat si pelaku dan polisi ini langsung mencoba untuk menjatuhkan si pelaku dan tanpa adanya perlawanan sama sekali si pelaku berhasil dilumpuhkan dan dengan segera 2 petugas tadi menggiring si pelaku keluar dari tempat tersebut. Nah, terus sementara orang yang bernama Joel tadi membantu mengevakuasi para murid-murid yang ada di dalam untuk dibawa ke ambulans agar mendapatkan pertolongan medis. Nah, kebetulan di saat itu ambulans sudah standby di depan lokasi tersebut dan dikatakan ada sebanyak 13 ambulans yang dikirimkan untuk membantu proses evakuasi dalam kejadian ini, geng. Para korban tersebut dibawa ke beberapa rumah sakit yang diantaranya ada Elder Hay Children's Hospital, terus ada Entry University Hospital dan Rumah Sakit Umum Distrik Southport dan Formby. Nah, dari kejadian tersebut ada 8 murid yang menjadi korban, geng, yang mana 3 diantaranya itu meninggal dunia, sementara 5-nya lagi berada dalam kondisi kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, 3 murid tersebut bernama Baby King yang usianya masih 6 tahun, lalu ada Elsie Stancombe yang usianya masih 7 tahun, lalu yang terakhir ada Alice da Silva yang usianya 9 tahun. Nah, Alice ini adalah seorang warga negara Portugal yang orang tuanya berasal dari Madeira, sebuah pulau yang ada di Portugal. Nah, kebetulan orang tuanya sedang bertugas di Inggris, makanya dia dimasukkan ke dalam sekolah tari dan yoga tersebut. Nah, lalu si pengelola tempat tari dan yoga tersebut yang bernama Leanne dan Heidi itu berhasil menyelamatkan 16 murid dari total 25 murid yang hadir di kelas itu. Nah, hanya saja mereka berdua harus menjalani perawatan juga karena mengalami beberapa luka setelah melindungi murid-muridnya. Nah, jadi kurang lebih begitulah, geng, kronologi mengerikan dari kasus ini. Nah, lalu timbul pertanyaan, siapakah orang di balik tragedi yang mengerikan ini? Jadi, setelah ditangkap nih, geng, tersangkanya itu teridentifikasi sebagai seorang remaja yang bernama Axel Rudakubana. Usianya masih 17 tahun. Pada awalnya, identitas dari Axel ini tidak boleh diungkap karena hukum di Inggris melarang untuk memberikan identitas pelaku kalau usianya masih di bawah umur. Nah, tetapi di tanggal 7 Agustus, ternyata Axel ini sudah berusia 18 tahun. Ya, jadi 7 Agustus itu adalah ulang tahunnya dia, sehingga identitasnya boleh dibocorkan. Terus selain itu, geng, diungkapkannya identitas dari Axel ini untuk menghindari
dari kerusuhan yang terjadi di Inggris. Karena geng, setelah kejadian yang dilakukan oleh si Axel, itu orang-orang banyak salah kaprah. Gara-gara namanya nggak diungkap ke publik, banyak orang-orang yang justru menuduh kalau pelakunya adalah orang muslim. Nah, dari namanya dia aja kita udah bisa lihat ya geng, namanya itu adalah Axel Ruda Cubana. Jadi nggak ada nama-nama muslimnya sama sekali. Dan dikatakan dia ini berasal dari daerah Banks, Lancashire, yang mana itu berada 8 km dari lokasi serangan yang terjadi. Nah, namun dari identitasnya dikatakan dia ini lahir di daerah Cardiff, yaitu ibu kota dan kota terbesar di daerah Wales. Ternyata si Axel ini bukanlah seorang anak biasa geng, karena dia ternyata pernah tampil di video campaign Children in Need tahun 2018 yang dibuat oleh BBC, yang mana pada saat itu Axel masih berusia 11 tahun, dan campaign tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar mau membantu anak-anak dalam sebuah penggalangan dana. Nah, dikontrak oleh BBC untuk bisa mengikuti video campaign itu melalui agent casting untuk anak-anak yang bernama Ology, yang dikelola oleh Laura Beckford, yang merupakan istri dari mantan pemain sepak bola dari klub Everton yang bernama Jermaine Beckford, bersama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Andrew. Nah, entah gimana bisa nih ya, dia merekrut si Axel ini untuk di casting di dalam campaign tersebut. Dan Axel ini juga gak main-main geng. Pihak caster dari Ology itu juga mempromosikan Axel di sebuah video yang sekarang video tersebut sudah dihapus oleh Ology, dan pihak dari BBC juga sudah menghapus video yang menampilkan wajah Axel gara-gara kejadian ini. Nah, BBC juga memberikan klarifikasi kalau mereka tidak memiliki hubungan dengan si Axel dan dia tidak pernah berafiliasi dengan proyek manapun yang dibuat oleh BBC. Jadi dia ini murni hanya talent gitu, dan BBC juga menggunakan pihak ketiga untuk mendapatkan talent yang kebetulan ya diperankan oleh si Axel. Dan menurut informasi yang gue dapatkan nih ya dari Daily Mail, Axel ini pernah bergabung dengan kelompok drama di sekolahnya dan pernah tampil di pertunjukan West End di teater Shaftesbury. Nah, kelompok drama tersebut juga pernah membuat film mereka sendiri yang ditayangkan di View Cinema. Nah, selain dia menjadi seorang aktor drama, Axel ini juga diketahui memiliki hobi bernyanyi, dan keterangan dari orang-orang sekitarnya yang ada di daerah Banks mengatakan bahwa Axel ini adalah anggota dari paduan suara gereja setempat. Jadi bisa dikatakan nih orang sebenarnya punya prestasi dan punya kegiatan yang positif. Terus untuk saat ini, gara-gara kejadian tersebut, Axel akhirnya didakwa dengan 10 tuduhan percobaan penghilangan nyawa, dan dia pun ditahan di penjara remaja. Axel sudah menjalani persidangan di Liverpool, dan sidang pertamanya itu berlangsung selama 55 menit, hampir 1 jam. Dan di saat itu dia terus menutupi wajahnya menggunakan kaos yang dia kenakan dengan cara menarik kaos tersebut untuk menutup mukanya. Nah, Axel di saat itu menolak untuk berbicara selama persidangan, termasuk ketika dia ditanya mengenai namanya sendiri. Persidangan tersebut selanjutnya akan dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober nanti, di mana dia dijadwalkan akan menjalani persidangan dalam waktu 6 minggu yang direncanakan pada tanggal 20 Januari tahun depan. Nah, sampai saat ini belum ada penjelasan mengenai motif yang sebenarnya mengapa Axel melakukan tindakan brutal tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Axel di Southport ini menjadi perhatian banyak orang dan menimbulkan duka yang mendalam, terlebih karena korbannya itu ya masih murid-murid, masih kecil dan gak tahu apa-apa. Dan sehari setelah insiden penusukan tersebut, tepatnya tanggal 30 Juli tahun 2024, secara mendadak ada acara peringatan di jalan-jalan kota yang menjadi tempat dari ribuan orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir dan duka cita kepada 3 murid yang meninggal dunia karena penyerangan yang dilakukan oleh Axel. Di saat itu, Raja Inggris atau Raja Charles itu sampai bereaksi atas serangan ini dengan mengatakan kalau serangan tersebut benar-benar mengerikan dan mengucapkan belasungkawa serta doa kepada para korban. Nah, lalu ada juga reaksi dari Keir Starmer selaku Perdana Menteri Inggris melalui akun X-nya dengan mengatakan kalau kabar yang tragis tersebut adalah sebuah berita yang benar-benar mengerikan, dan dia mengucapkan terima kasih kepada polisi serta layanan darurat yang bekerja dengan cepat untuk menangani kasus di sana. Dan kejadian ini pun sampai diketahui oleh Taylor Swift, karena ya murid-murid itu kan para fansnya Taylor Swift, dan tema hari itu tariannya itu adalah Taylor Swift gitu ya. Dan Taylor Swift sendiri menyampaikan rasa simpatinya kepada pihak keluarga korban melalui Instagram story-nya. Dan pada akhirnya nih ya, terbongkarlah kalau si Axel ini ternyata bukan umat muslim, bukan beragama Islam, tapi justru dari datanya dikatakan dia adalah Kristen. Tapi balik lagi, nggak ada hubungannya dengan agama geng. Kejadian ini tuh murni karena kebobrokan sikapnya si Axel, kebobrokan pendidikannya si Axel. Mungkin dia ada gangguan dengan psikologisnya, tapi entah kenapa kejadian ini justru dikait-kaitkan dengan agama. Dan udah nggak kebukti kalau dia muslim, dia ternyata bukan Islam, dia Kristen gitu kan. Nah,
Tapi sayangnya di Inggris sudah keburu rusuh. Kerusuhannya juga hampir kayak 98 gitu ya. Sampai-sampai dilakukan penjarahan terhadap toko-toko dan juga pusat keramaian. Sedih banget gitu, geng. Nah, dari sini kalian udah lihat sendiri ya, geng, bahwa kronologi penusukan yang dilakukan oleh Axel ini memang mengerikan banget. Ya, jadi wajar banyak orang yang akhirnya tuh jadi gempar gitu. Dan ketika digiring opini ke arah hoax yang membenci Islam, ya banyak yang mengambil tindakan. Nah, sekarang kita bahas nih, geng, siapakah pihak yang terlibat dalam menyebarkan isu hoax tersebut sehingga menyebabkan kerusuhan di Inggris. Jadi, geng, kelompok yang bertanggung jawab atas isu yang tersebar ini disebut-sebut adalah kelompok yang bernama British Movement yang digambarkan sebagai kelompok neo-Nazi. Selain itu, polisi mengatakan kalau pendukung Liga Pertahanan Inggris atau English Defence League yang disingkat dengan EDL juga terlibat di dalam kerusuhan ini. Jadi mereka nih orang-orang yang memprovokasi pertama kali. Dan juga dikatakan ada beberapa orang yang juga sebelumnya pernah terlibat di dalam kekerasan sepak bola atau hooliganisme yang sudah lama berhubungan dengan gerakan ultranasionalis di Inggris. Nah, itu ikut terlibat juga. Nah, namun para pejabat Inggris mengatakan kalau tidak semua yang ikut di dalam aksi tersebut adalah orang-orang yang memiliki ideologi sayap kanan. Jadi mereka itu ada juga yang cuma ikut-ikutan doang. Nah, tapi sekedar informasi nih, geng, kalau EDL itu didirikan pada tahun 2009 yang merupakan gerakan sayap kanan yang terkenal karena aksi protes yang mereka lakukan dan disertai dengan kekerasan. Jadi udah sering banget mereka melakukan tindakan kayak gini. Nah, mereka ini juga memiliki sikap anti-Islam dan anti-imigran. Kelompok ini muncul di kota Luton pada awalnya dan di mana pernah terjadi ketegangan masyarakat setelah beberapa ekstremis Islam yang meneriakan pelecehan terhadap tentara Inggris yang pulang dari Irak. Nah, lalu kota Luton sendiri sering dikaitkan dengan markasnya para ekstremis Islam karena memang kota tersebut dikatakan merupakan tempat tinggal bagi sejumlah kecil penganut dari Al-Mujahiron, yaitu kelompok ekstremis yang terlibat dalam pengeboman London tahun 2005. London's entire underground network has been closed after an explosion at Aldgate Underground Station in the east of the city. London emergency teams had been rehearsing such a scenario many times. Nah, salah satu pendiri dari EDL ini bernama Stephen Yaxley Lennon atau yang dikenal dengan sebutan nama Tommy Robinson. Nah, dia ini dilahirkan di Luton dan pernah menjadi anggota dari Partai Nasionalis Inggris sayap kanan. Tommy sendiri juga memiliki hubungan dengan kekerasan sepak bola dan pernah dihukum karena memimpin perkelahian antar fans sepak bola di daerah Luton pada tahun 2010. Ketika awal-awal dia mendirikan EDL, mereka melakukan demonstrasi dengan tujuan menyampaikan protes terhadap rencana pembangunan masjid dan terlibat di dalam tindakan lainnya seperti memasang kepala babi di sekitar situs milik umat muslim. Nah, jadi memang menjadi seorang muslim di Inggris itu was-was banget, geng, karena ancamannya nggak cuma nggak boleh beribadah gitu, tapi di sana juga sampai dihabisi oleh kelompok sayap kanan yang memang membenci umat muslim. Nah, lalu, geng, atas kerusuhan yang terjadi di Inggris ini, banyak negara yang memperingatkan warga negara mereka yang saat ini sedang berada di Inggris untuk berhati-hati. Salah satunya adalah pihak dari Indonesia, yaitu melalui KBRI yang berada di London, yang menghimbau warga negara Indonesia untuk terus waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, para WNI yang ada di sana juga diminta untuk menghindari kerumunan dan lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya para demonstran. Gak ada WNI yang menjadi korban sejauh ini, tapi pihak KBRI benar-benar meminta warga Indonesia untuk menghindari dulu keluar rumah. Nah, lalu gak cuma pihak dari Indonesia, pihak dari pemerintah Malaysia juga mengeluarkan peringatan keselamatan kepada warganya mengenai perjalanan mereka ke Inggris, dan Malaysia menjadi negara pertama yang mengeluarkan peringatan tersebut. Nah, lalu pemerintah federal Nigeria juga menyarankan agar warganya untuk sementara waktu tidak berpergian ke Inggris. Lalu Australia juga menghimbau nih warganya untuk menghindar area tempat terjadinya protes dan meminta warga Australia yang berada di sana untuk terus memantau informasi mengenai kabar terkini soal situasi dan kondisi di Inggris serta mematuhi instruksi dari otoritas setempat. Jadi sekarang tuh Inggris benar-benar lagi chaos-chaosnya, lagi ancur-ancurnya, geng. Nah, itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai kerusuhan yang terjadi di Inggris, yang berawal dari sebuah isu hoax yang menuduh kalau ada seorang muslim yang melakukan penusukan di daerah Southport, padahal aslinya bukan. Gimana menurut kalian, geng, tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.